Pemirsa, sejumlah pabrik harus tutup operasionalnya pada awal tahun 2025. Hal ini berimbas pada pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal kepada seluruh karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dasar Humas, dan sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Farisa. Nama saya Elena Nafasani, nama saya Nazwa Ferdisa. Nama saya Muhammad Hamdani Makarim. Baik, di sini kita akan mewawancarai HRD dari PT apa, Hamdani? PT Makisi Boga Indonesia. Baik, stay tune ya. Bye. Halo, kembali lagi bersama aku Desi Farisa. Saya dari kelompok 4 Humas bersama rekan saya Nazwa Harunisa. dan tidak lupa di sini sebagai pembicara kita ada Kak Betty. Boleh diperkenalkan kembali, Kak? Oke, nama lengkapnya Nurbaidia. Aku dari company Makisi Group yang bergerak di bidang F&B. Jadi kan di sini kakak sebagai HRD. Apa sih strategi kakak dalam menanggapi isu sosial terkait dengan hashtag PHK massal? Oke, sebenarnya terkait PHK yang lagi viral mungkin akhir-akhir ini ya, karena beberapa case mungkin dari perusahaan yang kolaps. Kalau isu dari saya sendiri sebagai HR, memang PHK ini sebenarnya tidak 100% juga kesalahan perusahaan gitu ya, karena memang ada juga dari karyawannya sendiri yang mungkin ternyata sebenarnya berbagai macam aspek ya kenapa sampai PHK ini terjadi gitu. Mungkin ada yang memang perusahaannya kolaps bener-bener, atau memang ada yang mungkin hanya efisiensi aja, dia sudah mulai produksinya berkurang gitu. Akhirnya kan dia pasti mengefisiensikan tenaga kerja. Ada beberapa yang memang mereka akan selesaikan, dimana yang akan mereka pilih pasti yang punya kinerjanya kurang baik dulu. Paling itu sih. Itu kayak sebagai penambah aja ya, Kak. PHK massal yang seperti terjadi sekarang, kalau menurut Kakak itu berarti bukan terjadi karena perusahaan aja berarti, atau gimana? Sebenarnya udah pasti karena kompleks ya, maksudnya udah pasti mereka karena PHK kalau dia tutup itu udah pasti perusahaan yang kolaps. Makanya kita harus tahu dulu nih konotasi di PHK-nya ini karena apa. Kalau memang ternyata dia tutup 100%, itu udah bangkrut perusahaannya. Jadi memang kalau ditanya siapa yang salah, panjang ya, karena mereka punya ada beberapa departemen yang itu bertanggung jawab, dari mungkin sisi produksinya kurang baik, atau mungkin dari sisi marketing yang promosinya strateginya kurang bagus, sehingga perusahaan ini daya jualnya kurang, yang mana nanti berakibat ke pendapatannya kurang, akhirnya ya PHK ujung-ujungnya gitu. Aku mau nanya Kak, sekarang kan lagi ramai isu efisiensi anggaran. Nah, di perusahaan kakak tuh kena nggak sih? Terdampak nggak? Iya, terdampak atau enggak? Terus banyak yang di PHK atau enggak? Oke, kalau terkait efisiensi ini kan sebenarnya bersumbernya dari pemerintah ya, bukan dari swasta. Cuma memang ada beberapa swasta yang memang kena dampak gitu. Tapi kebetulan perusahaan saya bekerja alhamdulillah tidak terdampak kalau terkait efisiensi itu dari pemerintah ya. Mungkin lebih ke hotel ya biasanya, atau mungkin garment, produksi-produksi yang memang mereka sering kerjasama atau vendor yang biasa handling si pemerintah tadi, karena sangat banyak perusahaan swasta kita memang yang kerjasama dengan pemerintah. Contoh misalnya kemarin tuh saya dapat info ya terkait pembuatan selimut BPBD provinsi maupun daerah. Itu mereka yang biasanya rutin setiap tahun mungkin sekitar ribuan pieces ya per daerah itu produksi, tapi tahun ini infonya tidak ada anggarannya, jadi tidak produksi. Memang saya sendiri sih tidak 100% mendukung ya, karena kasihan juga ada yang beberapa kena dampak, tapi memang sebenarnya ada baiknya juga, karena kalau secara logika bisa kita lihat, maksudnya kayak kan kayak aset ya, kayak selimut. Kita ambil contoh lah selimut, itu kan sebenarnya barang yang kita pakai itu tidak habis gitu, mungkin ada rusak tapi ada time limit. Orang kan bencana kan nggak mungkin setiap hari ada ya. Jadi kalau secara logika saya pribadi, mungkin di luar kurang tahu secara kejadian sebenarnya seperti apa gitu ya, tapi kalau dari pandangan saya sendiri, kayak contoh selimut itu untuk jarak 1 tahun itu terlalu hemat gitu untuk diproduksi setiap rutin tahunan. Karena kecuali memang kayak rumah sakit ya, rumah sakit mungkin karena mereka setiap hari dipakai gitu.
Tapi kalau misalkan kayak BPBD itu kan mereka yang memang setiap ada bencana baru dipakai gitu ya. Sedangkan kita tahu juga kalau bencana kan selalu juga viral gitu ya di sosmed, yang memang nggak setiap hari terjadi gitu. Paling kayak mungkin nggak bisa diduga ya, bisa 2-3 bulan, bisa 6 bulan sampai setahun sekali gitu. Kalau tiap tahun produksi, bayangin aja satu selimut taruhlah misalnya 70.000 kali 5.000, itu udah berapa ratus juta, itu satu daerah gitu. Sedangkan di Indonesia ini berapa puluh daerah. Nah itu sebenarnya saya support pemerintah untuk efisiensi kalau dari ranah seperti itu. Tapi memang dampaknya untuk swasta tadi ya udah pasti sudah terlihat sangat jelas ya, kayak garmennya udah nggak produksi, berarti yang biasa dia terima orderan banyak dari pemerintahan, akhirnya nggak ada produksi. Nah itu kan turunlah mereka secara pendapatan ya, yang pasti nanti efeknya ke PHK. Karena yang ngapain kita punya karyawan 100 kalau produksi kita cuma cukup untuk 50 orang gitu. Nanti kan dia bayarnya dari mana gitu. Orang kan juga usaha nggak mungkin ada yang rugi ya. Pasti ya ujung-ujungnya solusi terakhir pasti di PHK. Tapi saya rasa dan saya juga bisa pastikan swasta atau company juga nggak mungkin langsung ambil tahap itu PHK, nggak mungkin. Pasti mereka ambil strategik dulu, misalkan promosi dari sektor lain ya. Tidak memang biasanya mereka ambil selimut tadi, tapi karena ada efisiensi mereka tuh nggak mungkin nggak produksi di selimut langsung aja pangkas 50% karyawan, itu nggak mungkin. Kalau menurut saya, selama saya terjun di dunia industri ya, pasti mereka udah ambil cara dulu, misalkan ayo marketing atau ayo tim departemen yang lain yang support kita gimana caranya nih dapat omset tambahan gitu, atau dapat klien lain di luar pemerintahan tadi yang kena dampak efisiensi. Kalau memang segala upaya ya sudah mereka lakukan, sudah mereka kerahkan, tapi ternyata tidak membuahkan hasil yang positif gitu ya, ya pasti itu barulah mereka memilih untuk proses PHK tadi gitu. Untuk kira-kira PHK ini tuh berdampak nggak sih Kak sama pajak yang sekarang lagi viral? Terus juga kan di isu sekarang itu ada kenaikan pajak nih, kira-kira itu berdampak kepada pemerintah atau emang sebaik kita masyarakat yang memang awam gitu? Maksudnya terkait dari PHK massal karena ada isu kenaikan pajak gitu iya, ya. kenaikan pajak. Saya rasa kalau dari kenaikan pajak nggak berpengaruh terhadap PHK ya, karena memang sudah jelas kalau pajak kenaikan biasanya pajaknya apa dulu nih. Mereka kalau misalkan kayak kita di restoran kan ada pajak yang kita bebankan juga ke customer. Jadi kalau memang kita dari negara dipungutnya lebih, pasti kan otomatis perusahaan juga akan memungut secara lebih juga ke customer. Jadi itu tidak terjadi dampak ya kalau ke PHK tadi. Sudah pasti kalau PHK itu karena tingkat produksinya yang berkurang, atau misalkan itu kalau untuk industri yang produsen ya. Tapi kalau industri kayak mungkin kayak hotel gitu dan sebagainya ya, karena tadi yang biasanya hotel ini terima kegiatan ya, kan kita juga pasti tahu ya banyak sekali pemerintahan yang memang sering melakukan kegiatan-kegiatan di area hotel ya, entah mungkin mereka kayak rapat kerja atau event-event lain, itu kan yang sangat berdampak ya sama pendapatannya hotel, karena bisa kita lihat sekali mereka event tuh kan bisa ratusan bahkan ribuan orang untuk kegiatan. Per packnya aja kan udah kita tahu ya, harga hotel juga nggak murah. Kalau misalkan terkena efisiensi ya udah pasti mereka PHK hotel, karena hotel ini kan cukup operasionalnya tinggi gitu. Kalau mereka nggak ada customer ya pasti mereka juga PHK. Sama seperti restoran juga, di saya punya juga seperti itu. Kalau misalkan kita memang secara salary atau secara pendapatan kurang ya, kayak customer yang datang juga kurang, udah pasti ujung-ujungnya PHK. Tapi biasanya kita nggak terlalu langsung pangkas banyak gitu ya. Yang biasa dilakukan biasanya mereka ambil lah dari sisi-sisi yang kayak secara penilaian kinerja tuh kurang baik. Misalnya ada yang dari masa probation itu kan masih ada 3 bulan tuh, kalau 3 bulan ini ini kurang oke, berarti kita ambil itu dari sisi itu dulu gitu. Tapi kalau untuk karyawan sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena yang perlu kita fokuskan adalah ya kinerja kita aja yang punya kualitas diri, karena kemanapun kita pergi pasti kita bisa menginjakan kaki kalau memang kita punya kinerja yang bagus gitu. Nanya lanjut aku yang nanya ya Kak. Boleh. Kalau hambatan dari pihak KRD dalam isu sosial hashtag PHK massal itu apa sih kira-kira? Oke, kalau untuk hambatan PHK massal, ini
ini mungkin saya memposisikan diri sebagai HR yang memang melakukan PHK di dalam perusahaannya, itu kali ya. Nah kalau hambatan biasa sudah pasti itu dari karyawan kita sendiri yang memang dia kena dampak ya PHK. Udah pasti yang pertama kita bisa lihat ya di sosmed juga viral gitu, mereka pasti demo. Itu kan yang ngurus-ngurus seperti itu kan pasti datangnya HR. Karena yang hambatan yang paling berat itu menurut saya pribadi lebih ke provokator yang sangat bahaya. Entah mungkin itu dari ormas atau mungkin dari Serikat Pekerja Indonesia yang memang sebenarnya hal-hal seperti ini tuh kita bisa berbicara secara diskusi ya, dalam arti misalkan dari leader-leader produksinya bisa ngobrol dengan HR kenapa PHK ini terjadi gitu, yang mana nanti bisa mereka tuh menyampaikan secara baik ke bawahan, karena orang-orang di bawah itu gampang banget terprovokator. Wah kita di PHK nih udahlah demo aja gitu, udah yang seru-serunya penting demo gitu selesai. Tapi kalau misalkan makanya hambatan HR ini kita harus benar-benar pegang atau punya leader dari masing-masing departemen itu yang memang bisa mengayomi semua timnya gitu. Karena kalau misalkan si leadernya ini sudah bisa mengarahkan ya atau mengarahkan dengan baik, pasti anak-anak tuh nurut. Kayak misalkan biasa kita tuh ada kebijakan-kebijakan yang memang mungkin kalau pertama dibuat suka bertentangan ya dengan karyawan, tapi biasanya saya pribadi suka pegangnya tuh leadernya. Kayak misalnya kita kan resto nih, resto taruhlah kayak gini ya, pasti kan di sana ada manajer restonya. Itu biasanya saya hambatannya kalau memang si manajer ini kurang mumpuni ya dalam sisi komunikasi, dalam sisi mungkin support manajemen gitu. Padahal HR tuh juga nggak mungkin kita tuh 100% berpihak ke manajemen gitu. Pasti kita ada di titik tengah-tengah, 50 ke manajemen, 50 ke karyawan, yang mana biar semuanya itu ketemu titik terang gitu. Nah hambatannya ya itu sih paling kayak provokator, demo dan lain-lain. Makanya yang harus penting adalah leader dari masing-masing departemen yang harus kita pegang benar-benar, dan memang dia juga mau bisa bekerjasama dengan kita. Karena nggak mungkin ya ada demo kalau dari leader tersebut mereka bisa mengarahkan ya, bisa menjelaskan bahwa kenapa sih PHK ini terjadi gitu. Kayak gitu sih paling. Step by step wawancara kita dari kelompok 4 sepertinya udah kelar ya Kak ya. Kita juga banyak banget ilmu nih dari Kak Betty kebetulan tentang dari PHK massal ataupun terkait isu-isu yang lagi viral sekarang. Jadi kita di sini berlima yang melakukan closing. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.